saya ingin bertanya tentang mungkin di Bareng, tentang cerita rakyat di daerah Bareng, mungkin mitos atau pantangan-pantangan di daerahnya mungkin, atau permainan tradisional, pokoknya yang mungkin tidak menyangkut tentang cerita rakyat, mitos atau permainan-permainan yang ada di sana yang mungkin masih ada atau memang pernah ada, dan mungkin intinya khasnya dari Bareng itu apa ya, mitos, cerita rakyat, atau mungkin permainan tradisional, pantangan-pantangan yang seperti apa, atau istilah mungkin bahkan ya. Kalau di Bareng sendiri Mas, kalau bicara permainan tradisional saya kira mungkin sama, dan itu hilang ya kan, itu hilang saja. Mungkin bisa kita munculkan sesekali di area sekitar di kampung lah ibaratnya, itu dari event-event tertentu kayak Agustusan atau apa, itu mungkin kita coba mengenang permainan tradisional, kita munculkan, kita kenalkan ke anak-anak sekarang itu lewat event seperti itu. Jadi main engklek apa itu kita munculkan di situ. Kalau sejujurnya sih memang ada itu ketika ada beberapa generasi yang melek dan ingat dulu pasti dimunculkan lewat momen-momen seperti itu. Kemudian untuk folklore atau cerita masyarakat sekitar itu nggak lepas dari ada istilah punden. Nah, kemudian di sekitaran kampung saya itu namanya Mbak Nasani, katanya para itu yang alas saya itu mulai zaman dulu Mas, mulai mbak saya RT itu merawat. Untuk merawatnya mungkin umum ya, kayak di beberapa daerah lain itu ketika, kalau di tempat saya sih pas Agustus, jadi malam tirakatan itu warga kolektif buat tumpeng, kemudian didoakan dulu sama semua warga di sekitaran saya, lalu dibawa ke Punden, kemudian atau sebaliknya ya saya lupa, pokoknya bawa ke Punden untuk makan, kemudian berdoa, kembali lagi ke kampung, terus dimakan bersama. Kayak gitu, itu sempat terputus, nggak ada momennya karena itu hilang cukup lama, mungkin 10 tahunan. Kemudian baru-baru ini ketika orang tua saya jadi RT, itu saya coba ingatkan kembali ke zaman bapaknya bapak saya pas RT. Itu kan ada katanya dulu ceritanya momennya tetap ada momennya, kan kemudian waktu bulan Agustus kan sempat nggak ada, jadi sama RT dimuncul namanya isoan, akhirnya coba dimuncul kembali dan alhamdulillah diterima sama warga. Itu seperti biasa. Ini kan tadi ada nyetar kemudian dan dibawa makanan dan dibawa kembali dan itu dimakan bersama-sama. Kalau boleh tahu tujuannya atau maknanya dari mungkin upacara itu apa ya? Mungkin yang ada di dalamnya itu maknanya tersendiri. Kalau Selain kan biasanya kan pasti menghormati dulu atau mungkin ada makna tertentu. Oh, kalau makna tertentu enggak. Artinya misalkan kalau enggak ada opo dulu urusan opo gitu ya. Enggak deh. Saya mengingatkan kembali memorinya saya di eranya waktu kampung itu dipimpin sama kakek, kan ada momen seperti itu untuk mengingat leluhur dan sebagainya, menghormati. Sekarang hilang, kenapa nggak dimunculkan kembali? Itu aja sih secara generalnya untuk mengingat leluhur. Dari Wahyu yang dari Pak Kiai mungkin ada mitos atau cerita rakyat yang ada di daerahnya apa ya? Kalau di saya itu hampir sama, itu kayak misalkan ada bersih desa Ya. itu bersih desa itu pasti ada, dan itu dulu tuh pernah di tahun kemarin itu bersih desa, tapi itu dibuat kayak seperti karnaval. Jadi ada sound, terus ada orang yang kadang mabuk atau apa, dan itu pun kan seperti tujuannya kan untuk menghormati Punden itu. Nah itu ada yang kayak marah-marah atau ya misalkan
serentak desanya itu hilang, dan akhirnya pun ya hilang itu minggu depannya atau minggu depannya itu hilang, dan itu sangat dibuat sangat sesakral mungkin lah tujuannya tuh ya menghormati dan supaya bersih desa ini itu tidak untuk acara main-main Ya, bla-bla gitu. hiburan. Ya. Jadi acaranya ini sakral harus ya. Harus sadar. Dan untuk tahun ini kemarin tuh satu desa setiap RT pun langsung keluar kayak jolen, semua jolen kompak. Jolen itu Jolen itu kalau saya mendengarkan jolen itu kayak ojo ngaret. Jadi jangan lupa sama dulu-dulunya itu kan juga jolen itu kan kayak apa ya, penuh terus tanaman padi hasil bumi lah. Kalau untuk Mas Zaid di Muarto sendiri itu tentang cerita rakyatnya atau mitos-mitosnya? Mungkin kalau di Muarto itu mungkin mitosnya itu bukan mitos ya, cerita rakyatnya itu perihal Kutha Bedah. Kutha Bedah. Jadi di Muarto itu kan letak geografisnya kan kayak dikelilingi dua sungai, kalau dua aliran sungai tempur ya, sungai tempur lah gitu. Karena itu di Muarto sendiri juga dikenal nama Kutha Bedah karena itu. Mungkin kalau cerita rakyat yang lain saya belum ketahui ya, yang saya ketahui cuma ya Kutha Bedah tadi itu. Asal sebutan nama lain dari Muarto sendiri itu Kutha Bedah. Kalau boleh tahu, Kutha Bedah itu artinya apa? Artinya ada makna tersendiri. Kalau menurut saya, menurut asumsi pribadi, kenapa ya tadi kenapa harus dinamakan Kutha Bedah ya? Karena letak geografisnya yang dipisahkan oleh kayak ibaratnya ya sungainya membedah bukan gitu. Gitu pokoknya di Muarto itu posisi letak geografisnya itu terhimpit dua sungai. Serampan mungkin. Kalau Bunden, Karena di kota Masapare itu tanya paling lek lalu sebut gak usah pernah pindah baca Berarti dulu sempat jadi ibu kota. pernah pindah waktu perang apa di rumah aku juga lupa ya pokoknya. Nah kali yang kemarin Keren. jadi sungai Tempur itu ada dua aliran yang menjadi satu. Itu mungkin punya nilai tertentu ya bagi para leluhur-leluhur zaman dulu. Nah sehingga waktu terjadinya perang apa itu ibu kota Majapahit pernah dipindahkan ke Kutha Bedah tadi karena itu berdasarkan ya perhitungan beliau-beliau zaman dulu yang mungkin ini cocok buat perpindahan ibu kota. Nah di situ juga sepengetahuan saya, seingat saya itu banyak sebenarnya peninggalan situs-situs di daerah Kutha Bedah sekitaran situ. Jadi kayak bekas bangunan, bata-batanya atau dan lain sebagainya itu banyak. Cuman sekarang jadi padat banget dan banyak pendatang. Nggak ada, sama sekali nggak ada yang tersisa peninggalan dari Majapahit. Nggak ada. Tapi untuk risetnya sebenarnya ada kok, seingat saya ya. Misalnya artikel atau apa itu pernah ada bukti-bukti terkait ibu kota Majapahit pernah ada di situ, itu ada tapi saya yang lupa menjelaskan. Menurut saya bukannya sangat asik ya, panjang. Saya satu pertanyaan terakhir untuk Mas Haji. Kan saya sangat tertarik soalnya karena di Mas Haji ini tidak hanya warga Malang, kan ada campuran mungkin dari dua etnis atau dua warga yang berbeda ini. Ada satu istilah khusus yang hanya diketahui oleh warga Muarto, istilah bahasa yang mungkin warga orang lain nggak mungkin tahu kecuali orang Muarto. nggak ada sih, Tidak. sepertinya tidak. Jadi mungkin bersama ya. Ya bersama lah kita kan. Ya ibaratnya kita di sana ya
sama-sama warga Malang, warga sebelah atau warga sini tuh bukan pendatang atau orang lama, kayaknya sama perihal ya, mungkin kayak komunikasi yang mungkin kalau sama orang datang itu pada ya, kalau datang dengan orang lama bisa Sudah ada. Ya, baik. Sekian dari wawancara kami mengenai tentang kebiasaan atau budaya yang ada di masing-masing daerah yang ada di Kota Malang. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subuh mereka. Subuh ini Yo, podcast